and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali melanjutkan film Insidious yang belum kelar kita bahas. Insidious The Red Door mengambil latar waktu 10 tahun setelah Josh dan anaknya si Dalton Lambert menutup mata batin mereka agar tidak lagi mengingat dan mengakses dunia lain yang disebut dengan The Further. Pada Insidious Chapter 2, film ini akan kembali menceritakan tentang keluarga Dalton Lambert, pemeran utama di 2 film sebelumnya, yang sudah mulai beranjak dewasa. Intinya film ini akan melanjutkan cerita dari 2 film yang udah kita bahas sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, silakan cek aja di deskripsi. Dan wajib kalian harus nonton dulu film sebelumnya biar kalian paham sama alur cerita film ini. Oke lah, daripada intronya makin kepanjangan, mending kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali ketika Josh Lambert dan anaknya Dalton sedang melakukan hipnoterapi untuk melupakan kejadian mengerikan yang pernah mereka alami sebelumnya. Neither of you will remember the last year. You will only remember Dalton's coma. 9 tahun kemudian terlihat Josh sedang berduka atas meninggalnya sang ibu, yaitu si Lauren. Ditambah lagi hubungannya dengan Dalton semakin memburuk setelah dia bercerai dengan istrinya, si Renai. See you guys next weekend, okay? Dalton. Setelah Renai dan anak-anaknya pulang dari makam Lauren, Josh melihat ada pria tua yang mencurigakan. Josh pun menghampirinya dan pria itu berkata kalau dia adalah Carl, teman lama dari ibunya Josh. Dikarenakan Josh sudah membuang sebagian dari ingatan masa lalunya, dia pun berusaha keras untuk mengingat siapa Carl ini. Kalau kalian belum tahu, Carl inilah yang membantu Josh pada film sebelumnya. Dia juga yang menghilangkan ingatan Josh dan Dalton. Tapi karena Josh tidak dapat mengingatnya, dia pun membiarkan Carl pergi. Di dalam mobil, Josh mengirimkan pesan ke Dalton, dikarenakan dia ingin mengantar Dalton pergi kuliah minggu depan, dan Dalton pun mengiyakan tawarannya. Hal itu dia lakukan agar bisa memperbaiki hubungannya dengan si Dalton. Singkat cerita, 1 minggu sudah berlalu. Kita melihat Josh yang sedang mengantar Dalton ke sekolah barunya. Di sini terlihat Dalton masih cuek dengan perhatian yang diberikan oleh ayahnya. Ketika mereka sedang membersihkan kamar asrama milik Dalton, tiba-tiba seorang wanita masuk ke sana. Dia bernama Chris. Dan ternyata Chris akan menjadi teman sekamarnya Dalton. Tentu saja si Dalton heran, kenapa teman sekamarnya perempuan. Chris berkata pihak sekolah menyuruhnya untuk stay sementara di kamar ini, sampai dia mendapatkan kamar yang baru. Lalu perdebatan di antara bapak dan anak ini kembali terjadi. Dalton menganggap Josh sudah tidak memperdulikan keluarganya lagi. Agar suasana tidak bertambah buruk, Josh pun memilih untuk pergi meninggalkan Dalton. Singkat cerita, pada malam harinya, Dalton dan teman sekamarnya si Chris saling berbagi kisah tentang kehidupan mereka. Tapi lagi-lagi karena sebagian ingatan Dalton sudah dihapus, jadi dia tidak bisa mengingat kejadian apapun di masa kecilnya. Satu-satunya kejadian yang Dalton ingat ketika dia pernah mengalami koma pada saat usianya masih 10 tahun. Dan setahu Dalton, keluarganya mengatakan penyebab dia koma karena virus meningitis, bukan karena hal mistis. Keesokan harinya, Josh kembali menghubungi Dalton. Karena dia masih kepikiran dengan perkataan Dalton sebelumnya, ia meminta Josh untuk menjadi dirinya sendiri. Karena hal itu, Josh ingin kembali mencari tahu siapa dirinya dan juga latar belakangnya. Ya intinya bapak sama anak ini sama-sama bingung setelah ingatan masa lalu mereka sudah dihapus. Di sisi lain, Dalton sedang mengikuti kelas pertamanya, yaitu kelas melukis. Sebelum pelajarannya dimulai, mereka disuruh membawa lukisan mereka masing-masing. Di sana Dalton melihat ada seorang murid yang lagi dimarahin karena gambarnya kurang memuaskan. Dalton yang gak pede sama lukisan yang dia bawa. Akhirnya dia pun merobek lukisan itu. How broken you can get.
Dalton Lambert, would you destroy a beautiful drawing like that? Pelajaran melukis pun dimulai. Si guru mengingatkan mereka agar melukis dengan penuh penghayatan. Dan tanpa Dalton sadari, alam bawah sadarnya mengarahkan Dalton melukis gambar yang berkaitan dengan masa lalunya yang kelam. Di saat yang bersamaan, Josh terbangun dari tidurnya, dan Dalton mendapat sebuah penglihatan, yaitu sebuah pintu yang berwarna merah. Singkat cerita, Josh pergi ke tempat terapi bertujuan untuk mengembalikan ingatan di masa lalunya. Ketika Josh sudah berada di dalam tabung, tiba-tiba lampu di sana mati dan Josh kembali mendengar ada suara-suara yang aneh. Okay, can you let me out, please? Let me out! Hey, Dr. Brower! Let me out! What was that? What was it? Why did the lights go out? Setelah melakukan pengecekan, dokter berkata kalau gangguan ingatan Josh memiliki banyak penyebab. Salah satunya bisa jadi karena stres yang mengganggu. Dokter menyarankan Josh untuk mengasah ingatannya dengan bermain permainan anak-anak. Kita kembali ke Dalton. Di kamar asramanya, Dalton kembali melihat lukisannya tadi dan menempelkannya di dinding. Seketika lampu di kamarnya pun padam. Pada saat dia ingin menyalakan lampu tidur, Dalton merasa ada yang aneh karena terdapat cairan merah di dalam lampu itu. Lalu kemudian, What you doing? Chris menyampaikan kepada Dalton kalau mereka akan berpisah karena Chris sudah mendapatkan kamar yang baru dan kamar itu tepat berada di atas kamarnya Dalton. Setelah itu, Dalton kembali melanjutkan lukisannya dan menambahkan cat berwarna merah. Ketika Dalton menutup matanya, tiba-tiba roh Dalton sudah berpindah ke dimensi lain. Kemudian Dalton berkeliling di sekitar kamar asrama dan masuk ke kamarnya Chris. Di sini Chris tidak menyadari kehadiran Dalton, ya karena yang datang ke kamarnya hanya roh Dalton. Tidak lama kemudian, Chris mendatangi kamarnya Dalton. Dia bertanya apakah Dalton tadi masuk ke kamarnya. Tapi di sini Dalton berbohong dan berkata kalau dia tidak melakukannya. Dalton juga berkata kalau tadi dia lagi melukis kemudian mengalami hal yang aneh. Seperti mimpi tapi juga seperti nyata. Perlahan sepertinya masa lalu Dalton kembali terbuka. Tapi dia masih belum bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Josh terus berusaha mengembalikan ingatannya dengan melihat foto-foto orang yang dia kenal. Namun beberapa kali mencoba, Josh tetap gagal mengingat foto-foto itu. Lalu kemudian, Josh didorong sampai terjatuh. Di sana dia menemukan kotak kecil bertuliskan Ben Burton. Karena penasaran, dia pun membuka kotaknya. Ternyata isi dari kotak itu adalah foto-foto dari mendiang ibunya. Dari sini Josh baru sadar kalau Ben Burton itu adalah ayahnya. Kembali ke Dalton dan Chris. Di sini Chris mengajak Dalton untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepadanya belakangan ini. Mereka pun menonton YouTube yang menjelaskan tentang perjalanan roh. It's exactly what it feels like. See, I told you it's cool, right? Sampai pada akhirnya Dalton menemukan video Alice yang menjelaskan secara detail bagaimana cara kerja perjalanan roh. Setelah menonton video itu, Dalton berencana ingin kembali melakukan perjalanan roh dengan diawasi oleh Chris. 6, 1. Farewell, traveler. You out here, Dalton? Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai muncul iblis merah yang menyerang Chris. Dan tiba-tiba Dalton kembali sadar ke tubuh aslinya. I'm sorry. I didn't know anyone could get hurt in the real world. Di sini Chris marah.
dan menyuruh Dalton untuk tidak lagi menggunakan kemampuannya. Dia juga nggak mau ikut ke bawah dalam masalah yang sedang dialami oleh Dalton. Di sini Dalton semakin bingung apa sebenarnya yang sudah terjadi di masa lalu. Karena hal itu, Dalton mencoba menghubungi Foster, adiknya, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ketika dulu Dalton mengalami koma. Karena belakangan ini Dalton sering mengalami hal aneh. Mulai dari pintu berwarna merah, melihat arwah menyeramkan, sampai melakukan perjalanan roh. Dalton merasa mungkin semua hal itu berkaitan dengan masa lalunya. Kemudian Foster mulai menceritakan kenangan menyeramkan ketika mereka sedang berlari dari Josh, yang sedang dirasuki iblis Parker Crane. Seketika Dalton mengingat sesuatu. Dia pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan lukisannya. Dan ternyata pintu merah yang dia lukis selama ini, terdapat gambar ayahnya sendiri, dengan ekspresi marah sambil memegang sebuah palu. Dalton pun berusaha menghubungi Chris untuk memberitahu kalau sekarang dia sudah menemukan jawaban atas apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Sementara itu, Josh mulai mencari tahu tentang ayahnya, dan dia menemukan fakta kalau ayahnya tewas akibat bunuh diri di salah satu rumah sakit jiwa. Dia pun mendatangi Renai untuk bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya, karena tiba-tiba roh ayahnya datang lalu menyerangnya, dan dia juga banyak mengalami hal mistis yang lain. Josh juga memperlihatkan surat terakhir yang ditulis sang ayah, yang bertuliskan, "Hal ini berakhir denganku." Bagi kalian yang bingung, jadi kemampuan mistis yang dialami Josh ini turun-temurun dari ayahnya. Karena ayahnya nggak mau Josh mengalami hal yang sama, makanya dia ingin memutuskan kutukan itu dengan cara bundir. Tapi ternyata hal itu nggak berhasil, dan kutukan itu tetap turun kepada Josh, bahkan sampai ke Dalton. Di sini Renai mulai menceritakan semuanya. Kalau sebenarnya Josh memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan astral projection, dan kemampuan itu juga turun kepada Dalton. The one in those photos that haunted you. Di sini Josh marah dan kecewa. Kenapa Renai menyembunyikan hal ini? Ya padahal yang pengen ngilangin ingatan Josh itu sendiri. Renai mengatakan 9 tahun yang lalu mereka sekeluarga sepakat untuk menghilangkan ingatan Josh dan Dalton tentang kemampuan astral projection-nya. Karena mereka nggak ingin hal mengerikan kembali terjadi, di mana Josh pernah berusaha membunuh keluarganya sendiri ketika dirasuki arwah jahat Parker Crane. We could have gotten through this together. Tidak lama kemudian Foster datang dan memperlihatkan gambar yang sudah dilukis oleh Dalton. Foster juga menjelaskan kalau si Dalton sering mendapat mimpi buruk dan penglihatan yang berkaitan dengan pintu berwarna merah. Kita kembali ke Dalton yang masih memandangi lukisan tersebut. Lalu gambar palu di lukisan itu terlihat seperti nyata. Ketika Dalton mengambil palu itu, tiba-tiba dia sudah berada di basement rumah neneknya. Seolah kembali ke masa lalu, di sana dia melihat kejadian ketika Josh mengejar mereka pada saat masih kecil. Go into the dark place and find Dad. No, it's too dangerous. Ketika terbangun, Dalton sudah berada di dimensi lain, dan di tempat itu beberapa ingatan tentang masa kecilnya pun mulai kembali. Sampai roh Dalton kembali lagi ke tubuh aslinya. Tidak lama kemudian, Chris datang ke kamar Dalton untuk memberitahu sebaiknya Dalton berhenti mencari tahu tentang masa lalunya. Dan di sini kita melihat kalau wajah Dalton berubah menjadi menyeramkan. Ternyata yang kembali tadi bukan roh Dalton yang asli. Dalton, you okay? Sementara rohnya yang asli sekarang kembali ditangkap oleh iblis. Sementara di sisi lain, Josh juga kembali melakukan perjalanan astral projection. Dia mendapat penglihatan kalau tubuh Dalton sudah dirasuki oleh iblis yang jahat. Mengetahui hal itu, Josh dengan cepat langsung menyelamatkan Dalton yang lagi dirantai. Dalton, if you touch me again, I'm gonna fuck you up. No! You tried to kill me. Dalton, these things, they can possess our bodies. It happened to me, and now he's done it to you. He's coming! Mereka pun langsung keluar dan menahan pintu merah itu.
Sementara di dunia nyata, para roh jahat mulai berusaha keluar dari dimensi lain untuk mengambil jasadnya Dalton. Josh menyuruh Dalton untuk segera pergi dan kembali ke jasad aslinya. Sementara dia akan terus menahan pintu itu agar para roh jahat tidak bisa keluar dari sana. Josh. Dari dunia nyata, Dalton mencoba ingin menghapus lukisan tersebut dengan cara menutupnya menggunakan cat berwarna hitam. Dan ternyata cara itu berhasil. Dan akhirnya Josh juga berhasil kembali ke tubuh aslinya dengan selamat. Dalton. Ketika Josh ingin pulang dari rumah Renai, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Alice. Josh sempat berkata kalau dia kenal dengan Alice, tapi ingatannya masih belum 100% kembali. You have a bright future ahead, you and Dalton. Dan ternyata yang dia ajak bicara tadi adalah rohnya Alice. Karena si Alice memang sudah meninggal pada saat di film sebelumnya. Di sisi lain, Dalton mengganti lukisan pintu merah tadi dengan lukisan Josh ketika menyelamatkannya pada saat di dunia roh. Dan akhirnya hubungan antar bapak dengan anak ini kembali membaik. Dan film pun selesai. Banyak yang bilang film ini agak kurang. Menurut saya film Insidious kali ini agak bertele-tele. Dan dalam durasi 1 jam, kita cuma melihat si Dalton sama Josh ini berusaha mengingat masa lalu mereka. Sementara adegan menegangkan dan setan-setannya cuma ditampilin sedikit. Emang yang paling the best menurut saya sih Insidious 1 sama Insidious Chapter 2 yang disutradarai oleh James Wan. Sementara film ini sutradaranya Patrick Wilson. Ya wajar aja sih kalau jalan ceritanya agak kurang berkesan. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.